لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat, ya insya Allah kita semuanya senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, baik itu siam ataupun tarawih, sedekah, silaturahim, tilawatil Quran, semuanya dan juga seluruh amal ibadah kita, amal saleh kita di bulan suci ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia kenikmatan yang luar biasa kepada kita, terutama bangsa Indonesia. Nikmat kemerdekaan sebagai salah satu nikmat yang paling asasi dalam kehidupan manusia. Karena manusia, kumpulan manusia yang namanya bangsa dan negara ini tidak akan mendapatkan kebaikan, kemaslahatan kalau kita masih berada di bawah kendali dan penjajahan bangsa lainnya. Maka para founding fathers kita telah menetapkan, memaktubkan di dalam konstitusi Mukaddimah Undang-Undang Dasar kita bahwa kemerdekaan ini adalah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 80 tahun yang lalu, dalam hitungan perjalanan tahun Hijriyah, tepatnya pada tanggal 9 Ramadan di hari Jumat tahun 1364 Hijriah yang bertepatan tanggal 17 Agustus 1945, kita mengenal dan mengenang sejarah bangsa yang sangat luar biasa. Sebuah momentum di mana bangsa ini memproklamasikan kemerdekaannya, lepas dari segala bentuk penjajahan, dari segala penindasan, dari segala kesewenang-wenangan. Pun kalau penjajah itu memberikan kesejahteraan atau kebahagiaan kepada kita, ketahuilah bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan itu adalah bersifat semu belaka. Karena bukan bangsa kita yang menentukan nasibnya sendiri. Kita didikte dan ditentukan nasib kita oleh bangsa lain yang bercokol di negeri ini selama sekian tahun lamanya. Hadirin berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penjajah, apakah itu Belanda ataupun Jepang, mereka juga membangun infrastruktur di negeri ini, dan kita bisa saksikan asarnya, bekasnya, kebaikannya sampai saat ini pun masih kita nikmati. Apakah itu berupa jalur pantura, kereta api, bendungan, gedung-gedung yang megah, yang kuat, yang ada di tiap-tiap kota besar di negeri ini, terutama di Pulau Jawa, dan juga sistem irigasi, pertanian dan lain sebagainya, yang mana mereka itu telah ciptakan. Tetapi kebahagiaan itu, kesejahteraan itu tentu saja porsi terbesarnya dibawa angkut untuk kepentingan negara mereka. Apa yang tersisa untuk bangsa ini? Yang tersisa hanyalah kelemahan, hanya receh dan tidak berarti apa-apa untuk kebaikan bangsa ini. Hadirin berkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, 80 tahun sudah berlalu, dan saat ini kita berada di hari Jumat, hari yang sama dengan proklamasi kemerdekaan negeri kita. Di tanggal yang sama, tanggal 9 Ramadan, hanya berbeda tahun,
yaitu tahun kita saat ini adalah 1444 Hijriah. Betapa luar biasanya, betapa besar nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kepada kita. Maka mari di momentum hari yang sangat bersejarah ini, di bulan Ramadan, sebagaimana kaum muslimin memperingati hari kebebasan Islam dari penindasan kaum musyrikin, yaitu perang Badar pada tanggal 8 Ramadan tahun kedua Hijriah, maka kita pun kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus mensyukuri nikmat kemerdekaan bangsa ini. Bangsa yang besar, bangsa yang majmuk, bangsa yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, bangsa yang banyak mendapatkan karunia kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah itu berupa sumber daya alamnya? Apakah berupa sumber daya manusianya? Apakah tekad, semangat, perjuangan kita yang tidak pernah henti untuk terus membangun dan mengisi kemerdekaan negeri yang kita cintai? Hadirin masyarakat muslimin dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita tengok bagaimana konsep negara di dalam Al-Quran kan, agar kita bisa belajar, agar kita bisa mengerti bagaimana kita bisa menyelenggarakan kehidupan berbangsa bernegara ini dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran ada kata al-balad, menunjukkan makna artinya negeri. Negeri disebutkan di dalam Al-Quran al-balad dengan menggunakan al-ma'rifah, diulang sebanyak 6 kali dalam 6 ayat. Dan balada sebagai sebuah negeri yang belum bertuan, belum ada penduduknya, belum berpenghuni, disebutkan sekali di dalam Al-Quran, yaitu dalam doa Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat 126 surah Al-Baqarah. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah karena saat itu lembah Makkah belum berpenghuni, tidak ada kehidupan sama sekali. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas thamarat man amana minhum billahi wal yawmil akhir wa man kafara. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Rabb, jadikanlah negeri ini. Dia tidak menunjuk negeri ini sebagai sebuah negeri yang sudah beridentitas dan memiliki identitas tersendiri. Dia hanya menunjuk sebuah negeri. Jadikanlah negeri itu aman, sentosa, damai, dan berikanlah rizki kepada penduduknya kelak berupa apa? Tanaman-tanaman, buah-buahan yang nikmat. Disinilah Nabi Ibrahim alaihissalam dalam doanya menunjukkan bahwa kita sebagai pengisi daripada ataupun penduduk, rakyat dan pemimpin negeri ini, kita harus memberikan perhatian kepada pembangunan sumber daya alam kita. Karena Allah menyebut di situ bagaimana pilar-pilar membangun sebuah bangsa harus memiliki modal kekayaan alam. Warzuq ahlahu minas thamarat. Yang kedua adalah man amana billahi wal yawmil akhir. Bahwa modal yang kedua yang paling penting juga adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai akidah dari masyarakat bangsa ini itu sangat penting dalam proses membangun negeri yang kita cintai ini. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah yang lalu kemudian melahirkan apa? Melahirkan rasa aman dan tentram serta sejahtera, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatas syita'i was-sayf falyaqudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Di surat Quraisy, surat yang Allah beri nama dengan nama satu suku bangsa. Suku bangsa itulah yang melahirkan Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang kita cintai dan kita muliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan bagaimana Dia telah memberikan karunia kepada bangsa Quraisy ini. Negeri mereka adalah negeri Makkah yang dahulu diwarisi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Negeri yang tetap gersang, tetap kering, tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah. Pada saat itu belum ditemukan minyak, gas, dan lain sebagainya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut kelebihan negeri ini, penduduknya adalah mahir dalam berdagang. Mereka melakukan perjalanan dagang pada musim panas dan musim dingin, apakah itu ke negeri Syam maupun ke negeri Yaman. Maka Allah kemudian menyinggung mereka,
agar mereka senantiasa bersyukur kepada Allah. Falyabudu rabb hadzal bait. Wahai bangsa Quraisy, wahai bangsa Indonesia, wahai bangsa-bangsa yang ada di dunia, ingatlah, kalian boleh hebat dalam dunia, kalian boleh hebat dalam materi kalian boleh hebat dan maju dalam pencapaian materi, tetapi kalian harus tetap menyembah Allah, pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'. Karena dengan menyembah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan kita menghambakan diri kita hanya kepada Allah dan kita mengambil nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa taala itu untuk memakmurkan negeri dan bangsa-bangsa di dunia ini, maka Allah akan memberikan apa? At'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dialah sejatinya yang akan memberikan kalian makan, akan membebaskan kalian dari kelaparan. Wa amanahum min ju', dan akan membebaskan, memerdekakan kalian dari kelaparan dan rasa takut. Wa amanahum min khauf, dan membebaskan kalian dari rasa takut. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah konsep bernegara. Bagaimana negara ini bisa menyelenggarakan sebuah sistem kehidupan yang bisa menjamin kebutuhan dasar bagi rakyatnya, agar mereka terbebas dari rasa lapar, agar mereka terbebas dari rasa takut, was-was, dan khawatir atas masa depan anak-anak negerinya. Inilah cita-cita yang telah diberikan dalam Al-Quranul Karim. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala sekolahkan dulu Adam di dalam surga sebelum dia turunkan Adam ini ke bumi, sebagaimana janji Allah, sebagaimana deklarasi Allah bahwa dia telah menjadikan Adam sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Tidak langsung setelah Allah mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, lalu kemudian Adam langsung diturunkan, diterjunkan ke bumi ini. Tetapi dia hidup sementara waktu di dalam surga. Untuk apa? Mendapatkan pengajaran dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana mengelola bumi ini agar makmur, aman, damai, sejahtera sebagaimana kehidupan yang ada di dalam surga. Innalaka alla tajmu'a fiha wa la ta'am wa annaka la tasma'u fiha wa la tadha. Wahai Adam, engkau berada di dalam surga ini, aku tunjukkan kepadamu bagaimana caranya mengelola bumi ini kelak. Engkau di dalam surga ini tidak akan apa? Tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan, tidak akan kepanasan, tidak akan telanjang. Maka inilah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi oleh negara yang menaungi dan mengayomi seluruh warga bangsanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam Al-Quran juga doa Nabi Ibrahim ada yang jenis yang kedua. Ketika Nabi Ibrahim menyebut negeri Makkah dengan Al-Ma'rifah, yaitu di dalam surah Ibrahim ayat 35. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah Tuhanku, jadikanlah negeri Makkah ini. Dia sudah menentukan nama bagi negeri ini, yaitu Makkah dengan al-ma'rifat itu. Jadikan negeri ini yang sudah berpenghuni, yang sudah ada penduduknya walaupun masih sedikit, aminah. Jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman. Aman dari apa? Rasa takut. Aman dari apa? Ketertindasan. Aman dari apa? Dari teror yang bisa menyerang kami pada saat kapanpun. Jadikan negeri ini aman ya Allah. Oleh sebab itu keamanan ini sangat penting. Inilah konsep Islam, memberikan rasa aman kepada seluruh warga negaranya, aman dari gangguan-gangguan dan ancaman-ancaman, baik yang datang dari luar negara maupun dari dalam institusi negara itu sendiri. Karena kejahatan bukan hanya bisa dilakukan oleh orang-orang asing, orang luar yang tidak suka kepada negeri dan bangsa ini, tetapi juga bisa dilakukan oleh warga negara yang memang berkelakuan jahat dan jauh dari norma-norma agama. Hadirin kepada Allah SWT. Kemudian Ibrahim juga berdoa kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Tidak cukup negeri ini aman, tetapi dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jauhkanlah aku dan anak cucu keturunanku yang akan menghuni negeri ini. Jauhkan aku dari perbudakan patung-patung, dari kemusyrikan, daripada aku menyembah patung-patung yang tidak kau ridhoi. Inilah pentingnya kita menjaga negeri ini agar tetap bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah digariskan oleh para pendiri bangsa kita, yang sudah digariskan
bahwa negara ini berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa di pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini harga mati yang tidak bisa kita ubah. Dan itulah agama menjadi sebuah sumber nilai, sumber acuan dalam beretika bagi seluruh warga negara kita ini. Hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itulah mari kita senantiasa memperbaiki diri kita, memantaskan diri kita untuk senantiasa mendapatkan keberkahan, keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan berupa kesejahteraan hidup lahir maupun batin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berkaca kepada negeri-negeri yang ada di dalam Al-Quran, seperti misalnya negeri Sabah. Di dalam surat Sabah ayat 15 Allah Ta'ala berkisah begitu indahnya untuk kita semua. Laqad kana li sabain fi maskanihim ayat jannatani an yaminin wa shimal kulu bir rizqi rabbikum washkuru lahu baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim وبدلناهم بجنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. Sungguh kata Allah, pada kaum Sabah itu benar-benar menjadi suatu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda kebesaran Allah? Fi maskanihim ayat. Allah berikan tanda kebesaran yang berupa nikmat. Allah karuniakan kepada negeri Sabah itu jannatan yang yaminin wa shimal, yaitu apa? Dua bidang kebun di sebelah kanan dan kiri negeri itu. Negeri yang subur, negeri yang makmur, negeri yang bisa menghasilkan produk-produk yang sangat luar biasa untuk kebaikan penduduk bumi ini seluruhnya. Maka Allah perintahkan kepada negeri, kepada rakyat dan pemimpin negeri Sabah itu. Apa Allah perintahkan? Kulu min rizqi rabbikum washkuru lahu. Makanlah kamu dari rizki Tuhan. Maka itu kita harus senantiasa ingat, oh kita bisa makan, kita bisa berkehidupan. Kita harus senantiasa ingat bahwa itu semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah rezeki dari Allah. Kulu min rizqi rabbikum. Jangan sampai kita kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah kita mengingat nama Allah, tidak pernah kita menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam menyelenggarakan kehidupan kita dan berbangsa dan bernegara. Washkurulah, maka itu bersyukurlah kalian semua kepada Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kalian makan dengan terus-menerus mengingat rizki dari Allah Ta'ala, makan kalian, berkehidupan kalian dengan nikmat, dengan terus-menerus bersyukur kepada Allah. Dalam bentuk apa? Kita beribadah kepada Allah. Kita senantiasa berkomitmen kepada nilai-nilai Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa berkomitmen untuk menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Maka negeri itu akan menjadi apa? Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Maka negeri kamu adalah negeri yang baik, nyaman untuk ditinggali, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Masyaallah muslimin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan senantiasa kita dapat belajar dari kitab suci Al-Qur'anul Karim. Bagaimana kita membangun karakter kehidupan bangsa dan negara kita. Bagaimana kita harus memantaskan diri kita untuk dapat mensyukuri nikmat kemerdekaan yang telah Allah karuniakan dan berikan kepada negeri dan bangsa ini. Mudah-mudahan kita menjadi generasi-generasi penerus, pelanjut perjuangan dari para founding fathers kita, pelanjut yang amanah, yang senantiasa istiqamah, yang senantiasa berkomitmen menjaga negeri ini dengan nilai-nilai tauhid, dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdahu, sadaqa wa'dahu, wa nasara 'abdahu, wa a'azza jundahu, wa hazama al-ahzaba wahdahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى بملائكة المسبحة بقدسه
فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن سادتنا بعد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم اجعل هذا البلد آمنا واجنبنا وبني أن نعبد الأصنام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم